Kenapa gue akhirnya percaya banget bahwa finance itu menjadi pilar? Oke. Contohnya gini. Ya. 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 Iya kan? Auditable. Auditable. Dibandingkan bayar 8. Ya. Tapi kita bisa nanti ada hanky-panky di situ. Nggak taunya 7, cuman kita bayar 8. Gue punya konsep gini ya. When you get punched, you get up again. You get punched, you get up again. You get punched, you get up. Hajar, bangun lagi. Hajar, bangun lagi. Sekarang gue mau tanya, kalau udah punya standar yang sama, survive nggak di masalah COVID? Keren nih gue nanya. Apa kabar toh? Baik, baik. Jadi di masa pandemi struggle ya, Visikom Struggle, nggak ada yang nggak struggle. Ya teman-teman juga sebaiknya seperti itu ya, banyak melakukan apa, ngobrol-ngobrol kayak gini penting nih ya. Tapi kita pivoting ya. Orang-orang bilang, oh lu harus pivoting mas. Pivotingnya berarti ke non-event. Gue maksudnya we are good in doing event. Okay. Jadi gue pivotingnya masih di dalam event, cuman lakukannya dengan virtual. Oke. Ker, ngomongin soal ini Ker. Tadi kan lo bilang lo sekolah di Amerika ya, itu sekolah yang menurut gue jadi fondasi yang sangat kuat nih untuk membangun bisnis Ambokero kan gitu. Tapi di sisi lain kan IO ini kan perlu orang-orang kreatif yang mengerti tentang mekanisme ya, contoh pemanggungan, performance dan sebagainya kan arahnya deketnya ke situ ya. IO itu kan deketnya ke situ. Menurut lo pendidikan ini penting nggak sih buat yang itunya gitu? Kalau lo kan di bisnisnya nih, itu apa kreatifnya di programnya atau di pengembangan strategi spesialis marketing? Lah ya. Spesialis ya. Sekolah penting sih kalau gue bilang gini. Sebetulnya kalau lo mau sekolah apa aja, gue percaya bahwa pendidikan itu membangun kontekstual logika kita. Kontekstual logic itu is very important. Kalau tadi lo bilang bahwa penting nggak sih orang belajar misalnya si spesialis nih, teknis, rigging, teknis, lighting segala macam. Itu kan spesialis. Tapi sebetulnya spesialis itu bisa dipelajarin kok. Kalau kita mungkin mengerti di university kita tentang contextual logic. Misalnya even lo seorang arsitek, lo seorang desainer, itu semua diajarin. Makanya gue bilang sekolah pentingnya tuh ngebangun itu. Skillnya lo bisa cari, lo bisa lompat kemana aja. Kalau lo tanya sama gue, mungkin sebagian orang pada bilang gitu, oh Boker jago finance. No, gue sekolahnya marketing kok. Gue finance. Tapi waktu gue kerja sama lo kan lo yang teriak-teriak kalau urusan finance. Iya, kan gue belajarnya capital market. Capital market belajar saham. Tapi kalau apa side yang terpenting dari sebuah IO menurut lo kan? Side yang penting nih, orang-orang penting apa? Production administration, marketing. Gak ada yang lebih penting, semua penting. Jadi sebetulnya adalah kalau kita ngelihat bisnis gitu ya, gimana seorang presiden director harus bisa memainkan peranannya untuk make sure bahwa marketingnya jalan dengan baik, productionnya jalan dengan baik, finance-nya jalan dengan baik. Karena nggak bisa, kalau nggak timpang. Nah, kalau gue, kenapa gue akhirnya percaya banget bahwa finance itu menjadi pilar? Contohnya gini, kita anggap timbangan ya, timbangan scale gitu ya, begini kan, begini ya. Kanan marketing, kiri production. Ya. Kalau marketingnya lebih canggih, begini nih. Productionnya kurang. Kalau productionnya lebih canggih, marketingnya begini. Finance-nya di mana? Finance-nya adalah pilar di tengah. Kalau finance-nya hancur berantakan. Jadi production itu tapi finance nggak kelihatan ya? Iya. Nggak keren ya? Iya. Gitu. Jadi ada di belakang. Dalam membangun bisnis kita ini, bisnis event organizer lah ya. Berarti dua side ini antara marketing sama production ini harus memiliki kekuatan yang sama-sama paham ya tentang makanya jadi kalau ditanya mana yang lebih penting, semua penting. Tapi kalau ditanya mana yang jadi fondasi, finance is the foundation.
Kalau nggak ngapain kita bisnis? Finance itu yang dimaksud finance bukan jabatan kan? Bukan. Oke. Finance dalam arti finance yang benar ya. Gimana pengelolaan keuangan. Dan production itu masuk di situ kan? Enggak, production sendiri. Bukan, maksudnya production ini kan kalau di sebuah kantor yang dikerjakan adalah administration, betul nggak sih? Administration production gitu. Production kan kerjain di lapangan. Ya Kan kerjain di lapangan. Ya. Tapi dalam merancang budget kan dia. Dalam merancang budget kan dia. Oke. Cuman kan rancangan budgetnya dia itu hanya harus di-acknowledge sama finance. Oke. Bukan berarti finance yang bikin. Ya. Jadi tetap production. Ya. Ya kan? Ya. Di-acknowledge, oke, bikin budgetnya 80 perak, Ya. marketing jualnya 100. Ya. Jadi ada keuntungan 20. Ya. Ya kan? Kan Ya. begitu. Ya. Gitu. Jadi finance nggak akan mengerti secara teknikal, tapi gimana caranya si tim finance ini untuk tahu bahwa si productionnya nggak ngaco. Ya. Ya itu kan ada proses. Nah Ya. makanya kalau kayak di Visicom ada tim procurement, Ya. ya kan. Jadi memang akhirnya kalau dilihat gitu ya, kita terus berkembang lah ya. Finance jadi mata-mata production nggak sih? Wah. Karena finance itu caranya gampang kok. Ya. Buat gitu. Finance kan bisa punya hak audit. Ya. Masukin aja auditor. Oke. Auditor ada 2. Ya. Auditor eksternal sama Ya. auditor internal. Eksternal itu kepentingannya adalah buat ngaudit karena kita udah TBK ya. Oke. Dan sebelum kita TBK pun juga kita Oke. juga internally ngelakuin gitu ya supaya pemegang saham juga understand. Ya. Tapi ada auditor internal. Nah, auditor internal ini yang sebetulnya ngecek adakah permainan dan segala macam. Tapi itu kita nggak ngerjain tiap kali. Ya. Kalau kita Pernah tapi kan menemukan itu kan? Pernah ya. Pernah. Bagaimana cara mengatasi itu? Banyak. Apa langsung pecat atau kan harus ada klarifikasi. Mereka ngelakuinnya karena apa? Oke. Kalau emang bener ternyata orangnya bandel, Ya. ya memang langsung pecat. Kalau orangnya ternyata nggak bandel karena mungkin some reasons buat bukan, karena tidak understand. Oke. Gitu, ya kan, bahwa pencatatan yang benar dan baik itu diperlukan Ya. oleh satu perusahaan. Ya. Ya mungkin ya akhirnya Berarti production harus punya pengetahuan finance juga dong. enggak. Pengetahuan apa yang dimiliki? Pengetahuan bagaimana melakukannya dengan benar. Oke. Jadi misalnya lo Ya. melakukan pengeluaran, Ya. ya kan? Ya. Lo harus bikin nih pengeluarannya A, B, C, D gitu. Terus lo harus make sure gitu misalnya, oh kwitansinya harus kwitansi bermatre, Ya. ya. Terus kita dealing sama orang-orang yang misalnya kan kalau di event tuh sering, oh Ya. yang bisa ngerjain siapa? Si A. Ya. Si A ini perusahaan apa bukan? Karena begitu pada saat audit internal si A dicari A nggak ketemu, Hilang semua. hilang, mencurigakan, Iya. ya kan? Ya. Nah itu yang sering terjadi. Oke. Akhirnya gue bilang makanya tim gue pernah misalnya ketemu itu dianggap bodoh. Gue bilang, oh gimana? Ya. Karena kita buat sebagai perusahaan mendingan kita misalnya, tapi ini angkanya 8 perak pak. Kalau Oke. kita sama yang perusahaan 9. Oke. Tapi buat perusahaan lebih baik bayar 9 tapi jelas. Ya. Iya kan? Auditable. Auditable dibandingkan bayar 8. Ya. Tapi kita bisa nanti ada hanky-panky di Iya, situ. Nggak iya. taunya 7, cuman kita bayar 8. Benar nggak? Iya. Ya itu lebih Iya. secara inilah gitu. Dan itu memang dilakukan. Nah, kalau di Visicom kita ngelakuin audit internal. Jadi Oke. makanya kadang-kadang anak-anak Visicom mungkin lo ada badan nggak? Pasti suka gitu ya Iya, kan? iya, Maksudnya badan tuh adalah ya Perusahaan. ada perusahaan. Iya. Mau CV Jadi kayak- kalau bisa Visicom bekerja sama dengan pihak yang memiliki badan usaha. Yes. Sebaiknya begitu. Iya. Karena pada saat terjadi audit internal itulah Ya, itu bisa Karena- di trace ya. bisa di-trace Iya. gitu. Ker, satu lagi Ker. Ya. Tapi setahu- bukan berarti individual nggak bisa ya. Iya. Individual bisa Iya. mendaftarkan sebagai vendor. Pakai tukang pukul Ker. Nggak, Oh, iya. ada individual mendaftarkan sebagai vendor, Oh, oke. ya. Tapi maksudnya dia jelas. Iya, iya. NPWP-nya jelas. Oh, iya. Ininya jelas. Iya. Ya, gue pikir kalau dia kabur kan tinggal cari tukang pukul. Enggak, kalau dia tapi kalau kita sama biasanya kalau misalnya sama yang individual, kita biasanya bukan project-project yang besar. Iya. Jadi misalnya justru lebih kayak ke manpower, ke Oke. spesialisnya dia. Jadi misalnya, dibagi-bagi. jadi misalnya dia Ya. kan banyak ya orang yang
ya mungkin dia editor itu segala macam itu nggak apa-apa, tapi harus terdaftar. Skill-skill yang profesional yang satu-satu gitu ya. Gitu. Tapi kalau dia tiba-tiba oke, nanti kita bangun panggungnya gini, tapi individual Iya. Itu kalau di kita mendingan nggak Dihindari. Ya. gitu. Ya. Karena rata-rata mostly temuan-temuan yang ditemukan itu lebih ke arah yang kayak gitu-gitu tuh. Iya. Walaupun mungkin tim gue bilang gini, tapi kan gue lebih murah. How do I know itu lebih murah? Ya. Nggak 7 kalau di dia 8 gitu ya kan? Ya wajar aja, kalau perusahaan kan harus ada profit. Wajar dong dia jual 8. Tapi dari mana kita tahu bahwa itu purely 7 bukan 6,5? Ya. Berarti kan ada level performance administration atau manajemen di kantor yang harusnya bagus. Kemudian ke klien juga lapisan atasnya waktu jual juga bagus. Tapi kan teman-teman IO ada yang jualnya bagus. Sebenarnya di bawahnya masih kropos lah gitu, masih pakai cara-cara yang lo tahu yang tadi lo bilang gitu, masih dengan dibantuin si anu, tapi keluarnya tuh kan seolah-olah dia. Tapi banyak, gue juga mulainya dulu begitu. Iya. Ya fisiknya waktu gue masih kecil juga begitu, tapi kan kita pengen jadi besar. Nah pada saat jadi kita, nah itu kembali lagi ke kita. Kita mau segede apa nih? Pada saat kita mau jadi besar, ya kita harus benahi supaya kita bisa jadi besar. Karena nanti kalau misalnya billingnya udah 500 miliar gimana? Masih dengan cara itu? Masih dengan cara itu. Amburadul. Bubar jalan kan? Bener nggak? Iya. Kan? Kalau mungkin billingnya masih 20M, mungkin kita masih bisa melakukan itu. Nah di masa pandemi nih, teman-teman IO masih harus bercita-cita tinggi nggak? Ya harus. Masih optimis nggak? Kalau punya napas harus. Kalau punya napas. Karena gini, kalau ditanyain masalah masa pandemi, gue bulan April itu gue pernah menjadi pembicara keynote speaker di webinar yang dibikin oleh Prastya Mulya. Prastya Mulya itu Universitas Prastya Mulya itu satu-satunya yang udah ada S1 event. S1 ya? S1. Bukan Poltek ya? Iya. Kalau Poltek kan cuma D4, D3. Ini S1 event. Jadi gue waktu itu ditanya, waktu gue jadi keynote speaker, apakah kita akan virtual terus? Yes. Dan ini akan lama nggak? Lama. Cuman kedepannya nanti kita akan hybrid. Gitu. Nah ini yang sebetulnya hybrid itu berarti kalau ini yang mesti ditengarai ya. Kadang-kadang orang mikir hybrid itu seperti apa Pak? Jadi gini, contohnya dulu misalnya satu perusahaan mobil mau launching di Jakarta, habis itu mereka launching lagi juga di daerah dengan scale yang lebih kecil. Sekarang mereka launching di Jakarta sekali, sisanya hybrid. Sisanya virtual. Oh kalau kayak gitu kerjaannya kita jadi makin dikit dong Pak. Of course, kerjaannya makin dikit dari brand itu. Tapi dari brand lain, kerjaannya akan jadi lebih banyak. Kenapa? Karena gini loh, klien itu misalnya tadinya punya budget, misalnya target salesnya mereka 500 miliar, punya budget promosinya 5M, ya kan? Itu akan berkurang nggak? Enggak. Cuman yang tadinya 5M itu cuma bisa bikin 5 event, sekarang 5M itu bisa bikin 10 event. Mereka akan tetap melakukannya, jadi kita jangan takut. Karena itu adalah budget. Berarti portfolio juga penting dibangun di masa ini. Yes. Makanya sebetulnya kalau misalnya ngelihat gitu ya, kenapa virtual kita sangat jalan terus terang. Di bulan Mei gue punya commercial event nih. Gue event yang punya kita sendiri. Harusnya jalan di April. Ternyata pandemi kan panjang gini segala macam, kita mundurin ke Agustus. Begitu gue lihat anjing ini nggak bisa di Agustus. Bulan Mei gue udah langsung call. Kita bikin virtual. Rugi nggak? Rugi. Bakar duit nggak? Bakar duit. Tapi karena kita bikin virtual itu, berdampak kepada industri, berdampak kepada kitanya tuh dalam arti kata, oh Visicom bisa bikin. Jadi abis itu di bulan Agustus itu eventnya di Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari ini event kita udah baik. Virtual ya? Jadi ya bener juga Ker. Jadi
Gue tuh sering bilang sama teman-teman gitu ya, jangan cuma kita menunggu gitu loh. Iya. Jangan kita cuma menunggu. Tapi Ayo emang kita bakar uang sih. Iya betul. Masalahnya memang harus. sanggup bakar uang atau enggak itu Iya, kan juga nah, pertanyaan kan. Masalahnya gini, bakar uang atau tidak, kalau gue kan selalu konsepnya bagaimana kita paling tidak bisa berkolaborasi kan dengan beberapa pihak untuk menciptakan sesuatu yang kita bisa owning gitu loh, dan kita bisa state bahwa itu kita gitu. Iya. Jadi bisnis itu kayak rumus itu kan terjadi di Visicom. Lo bikin sesuatu, akhirnya orang datang karena lo bikin itu keren gitu. Gue sendiri nonton gitu, dan gue anjing nih, gue joget-joget sendiri gitu. Audio online-nya audionya gila. Gue lihat soalnya. Gue foto. Jadi bahkan orang yang nonton aja ya, kameranya bisa kita capture. Ada beberapa lah. Iya, dipilih. Oke. Makanya gue tahu lo nonton. Gue nonton dan gue sambungin sama speaker akhirnya, karena puas sama audionya gitu. Begitu sambungin speaker, anjing gue joget-joget sendiri di ruangan gue. Iya. Gila. Ya memang dan ya memang sih akhirnya dengan itu akhirnya kita jadi punya, dan kita juga sekarang platform kita itu juga dipakai sama IO lain. Ya. Jadi sebetulnya ada promotor sama ya punya commercial event juga. Dia pinjem buat ini ya sewa lah, bukan pinjem gratis ya sewa. Tapi nggak mahal karena dia compare sama dia sewa Korea punya jauh harganya. Dan secara kualitas sama. Nah sekarang ini kan masih banyak yang audionya putus-putus lah ya. Karena gini, sebetulnya gini. Kalau kita bicara, nah ini mungkin lebih teknis ya. Iya. Kalau misalnya ditanya, kita bicara platform kita itu memang kebutuhannya jenis engine servernya itu adalah engine buat streaming. Oke. Nah, sebetulnya server itu sama kayak motor gitu. Oke. Ada motor kan ada motor trail, ada motor balap, ada motor touring segala macam. Kalau lo mau jalan-jalan ke hutan, nggak mungkin lo pakai sports bike. Yes. Lo pakai motor trail, adventure, iya kan? Motor trail lah, gitu ya kan? Motor adventure, ya kan? Gitu juga kita. Lo pengen streaming, lo pakai server streaming. Jangan pakai server buat database. Jangan pakai server buat yang istilahnya WA, sosial media doang gitu atau apapun lah. Jadi emang lo harus pakai server buat streaming supaya kapasitas audionya dia bisa sampai 320 or even WAV aja bisa dikeluarin. Cuman kita bayarnya berat, tapi bisa. Cuman kita bayarnya mahal. Karena maksudnya karena kita harus upload ya. Jadi gue bilang pokoknya 320 lah gitu ya. Video at least full HD lah. 4K bisa nggak? Bisa, tapi lu sanggup nggak bayar back end-nya gitu. Gitu. Nah, engine dari servernya kita pakai engine yang buat streaming, video streaming. Engine itu berarti audio dan video atau? Enggak, engine itu berarti adalah prosesor yang ada buat ngerunning servernya. Oke. Jadi nggak ada lag, nggak ada terlambat, nggak ada. Motherboardnya, kapasitas mungkin buat bitrate sound cardnya, gitu. Kalau lo pakai buat misalnya engine buat database, ya nggak bisa. Bisa keluar, tapi hasilnya nggak berebet. Kualitas suaranya paling lo dapetnya cuma 96 KB. Iya kan? Kemarin gue bisa sampai 320 kbps, itu kan karena bitrate-nya bisa sampai 320, itu kan karena memang yang gue pakai engine-nya adalah engine buat streaming, video streaming. Kalau enggak, contoh paling gampang, engine video streaming itu servernya seperti apa sih? Yang dipakai sama Netflix, yang dipakai sama Disney Plus. Pantesan. Karena lo bisa nonton. Pantesan. Ya kan? Lo kalau nonton di rumah kan lo pasangin audio lo tetap lo dapetin ini. Itu di ini nggak sih kan? Karya lo itu ini kan flash kan kemarin kan? Itu direkam nggak sih? Nggak boleh direkam. Cuman kita punya rekamannya. Lo boleh gue putar nanti, gue contoh. Boleh. Potongannya aja. Boleh. Nanti minta Mas Songki. Kita lihat kayak gimana. Ker, since Visicom menurut gua adalah salah satu dari IO yang besar ya di Indonesia. Menyikapi pandemi, menyikapi banyaknya teman-teman di daerah yang sekarang lagi getol-getolnya berkumpul gitu ya, ingin mereka lebih profesional, naik kelas gitu. Akhirnya terbentuk nih ada asosiasi Backstagers Indonesia, Forum Backstagers Indonesia. Gimana Om Bokero melihat perkembangan ini sekarang? Kan mereka kayak anomali kan, kita nih kayak anomali. Orang-orang lagi terpuruk, kita malah berkumpul bikin sesuatu. Memang untuk menyikapi masa depan gitu. Sebetulnya Forum Backstagers bagus ya, karena
gue inget banget tahun 98 mulai boleh dibilang event itu nggak ada sekolahnya. Ya. Kalau sekarang kan udah ada ya, Ya, di ya. UI ada, di Poltek UI ada, di Mercubuana, Interstudi, Prasetya Mulia Prasetya S1 Mulia. event gitu ya kan. Jadi tapi inget ya bahwa sekolah di Poltek, di Poltek UI, di S1 Prasetya Mulia itu sekolah secara garis besar. Ya, jadi mungkin nggak technically gitu sebagai lighting designer, ya. Itu kan itu spesialis. Ya. Nah itu ada sekolahnya sendiri lagi gitu. Ya. Nah kalau misalnya gue bilang berkumpulnya dengan adanya Asosiasi. forum backstagers itu sangat bagus. Karena apa? Jadi orang-orang jadi bisa ngerti. Mungkin sekarang ini masih banyak ada di kota-kota besar aja. Ya. Kayak kalau di Medan tuh di event tuh ada di Poltek, di USU. Karena kayak di Visikom kita tuh memang akhirnya banyak terima orang-orang internship. Jadi bisa internship tuh penting tuh. Jadi kayak misalnya S1 Prasetya Mulia kirim orangnya ke kita. Poltek. Berarti lo selama ini sudah ngejalanin program regenerasi di dunia event ya? Yes. Kan gue juga ngajar ya sebagai dosen tamu ya di mereka. Sebagai dosen tamu bukan dosen tetap. Kenapa? Karena gue nggak punya waktunya. Jadi dosen tamu paling mahal tuh ya? Enggak lah. Dosen tamu semua dibayarnya sama. Oh, dibayar sama. Jadi kalau misalnya kayak di USU gitu ya, mereka Poltek D3 gitu. Mereka tuh memang harus ada internshipnya selama 2 bulan. Biasanya tuh mereka kirim tuh 2 bulan ke sini. Terus nanti kita kasih itu baru mereka bisa lulus. Mereka ikutan kerja kan? Kerja. Nah kalau di gue dan gue bahkan untuk orang-orang yang internship, karena gini lucu kadang-kadang misalnya kayak waktu itu ini gue tidak gosipin siapa-siapa ya. Jadi waktu itu misalnya dikirim 12 student. 2 masuk Visikom, 2 masuk MICE company yang lain segala macam. Kalau di kita, mereka kita ajarin sampai meeting sama klien ikut segala macam. Kalau yang lain di tempat yang lain-lain gue denger gitu kalau misalnya gimana kalian kan biasanya ngobrol sama gue. Kalau mereka udah mau pamit ya. Gimana? Oh, seneng Pak di sini. Kalau seneng Pak di sini karena kalau di tempat yang lain katanya cuma disuruh fotokopi. Kasian sih. Tuh ya. Lu buat teman-teman kalau ada teman-teman mahasiswa yang internship jangan disuruh fotokopi doang. Jangan. Karena mereka itu kan sebetulnya berarti yang internship di lo itu masuk dalam ekosistem sekaligus ya? Yes. Walaupun mereka nggak bisa ngambil keputusannya. Iya. Mereka cuma jadi watcher. Mereka kita pekerjakan misalnya untuk sebetulnya kayak misalnya. Jadi itu seperti prinsip I do you watch ya? Iya. Tapi biasanya kayak contohnya gini. Misalnya kayak anak-anak S1 Prasetya Mulia gitu ya. Kita lagi dapat brief, kita brainstorming sama-sama. Mereka ngasih masukan. Bagus. Terus nanti kan planner kita bikin deck gitu ya. Terus nanti kita suruh juga mereka bikin deck. Kita lihat hasil decknya mereka. Which is sebetulnya not bad. Bahkan mungkin kadang-kadang bisa di-incorporate sama planner. Oh, yang ini bagus nih kita. Iya kan? Jadi sebetulnya mereka pintar-pintar sih toh. Gue bilang mungkin teman-teman kayak Nana gitu sebagai account director sampai bilang gila sini nih anak-anak masih kuliah ini boleh loh ide-idenya. Maksudnya sometimes out of the box. Gue bilang gini, no, bukannya mereka sometimes out of the box. Kitanya aja yang terlalu BAU. Kitanya yang terlalu business as usual. Yes. Ya kadang-kadang itu yang sebetulnya membuat kita tidak out of the box. Iya, itu yang membuat kita tidak out of the box. Itu yang gue bilang selalu. Nah itu salah satu yang gue lihat di teman-teman milenial ya kan, bahwa mereka pemikiran itu loncat-loncat tapi gila-gila gitu menurut gue hebat-hebat gitu. Tapi gue menemukan beberapa kasus anak-anak milenial nih adik-adik kita durability-nya gitu yang itu dia gitu. Itu makanya gue sering bilang sama anak-anak kan karena sebetulnya kan gue juga punya tim yang milenial banyak. Ada yang bilang milenial tuh keminter gitu. Ada yang banyak tim milenial banyak baik di sini maupun di kantor gue yang lain. Gue aja kadang-kadang suka bercandain mereka. Gue kolonial, tapi gue lebih milenial dari Karena apa? Retro milenial. Gue kolonial tapi lebih milenial. Karena contohnya gini, misalnya sesimpel pada saat kita ada pandemi, gue bilang gue pengen bikinnya virtual festivalnya. Which is virtual itu adalah gue bisa pindah-pindah stage sama seperti ini. Nah mereka itu nggak nangkep tuh waktu awal.
Setelah gue contohin, Oke. setelah gue bikin prototipenya, Oke. baru mereka dapat. Harus praktek mereka. Harus following. Yes. Oke. Tapi kalau ide, cuman mungkin semua kaget ya pas Yeah. kemarin pandemi sih semua kaget. Iya. Kita masih bisa napas saya sekarang, alhamdulillah. Iya. Tapi mudah-mudahan Ker bagus banget yang dilakukan sama Visi Cita, dan gue mengidolakan, terus terang ya, mengidolakan Visi Cita gitu. Kapan gue bisa ke Visikom gitu? Bisa, Ya, nggak ada yang nggak teman-teman juga bisa. banyak yang Karena mengidolakan. gini, nah ini juga satu konsep. Gue selalu bilang sama tim gue, lo bisa nggak lebih pintar dari gue? Ya. Bisa. Kenapa? Karena kita sama-sama makan nasi, Yes. ya, kita Ya. sama-sama tidur, Iya. kita sama-sama napas, Sama-sama begadang. sama-sama begadang, Dimarahin klien. marahin klien, sama, nggak ada perbedaan. Iya. Jadi yang harus dipikirin adalah kalau dia bisa, berarti gue juga bisa. Iya. Bahkan gue bisa lebih baik. Nah Ya. jiwa itu harus ada. Iya. Nah itu yang hilang. Kadang-kadang kenapa? Karena orang terlalu BAU, business as usual. Iya. Ya udah comfort zone. Iya. Ya gue begini, Iya, ini iya, gue iya. begini. Dan bahkan yang menjadi paling masalah itu Iya. adalah gue udah usaha tapi begini-begini terus. Iya. Justru apa? Setiap ganjilan itu harusnya membuat oke, gue udah usaha tapi begini-begini terus. Oke, berarti lo harus melakukannya 10 kali lipat lebih bagus daripada itu. Oke. Kenapa? Gue punya konsep gini ya. When you get punch, you get up again. You get punch, you get up again. Get Oke. punch, you get up. Hajar, bangun lagi. Hajar, bangun lagi. Hajar, bangun lagi. Karena that's thing that make you stronger. Ya. Nah itu kan bekal kita tuh kan ya. Anak-anak sekarang nih kan. Iya, makanya kita harus ajarin cara berpikirnya itu. Kita harus hajar terus. Tapi gue yakin banget sih. Lo ngelihat gitu kan stereotype. Ya. Tapi pasti ada yang kayak gitu. Iya. Pasti ada. Benar. Pasti ada, banyak lah mungkin. Ker, balik lagi ke forum Backstagers Indonesia nih. Nah, Gue kira ngelihatnya ke depan gimana ya? Kira-kira lo melihatnya ke depan nih setahun 2 tahun ke depan harus ada apa sih dari sebuah terbentuknya asosiasi? gini. Asosiasinya udah bagus. Sekarang yang mesti dibikin adalah milestone yang kalian mau create apa? Milestone. Belum ada yang milestone tuh istilahnya adalah berarti plan. Oke. Kita nggak bicara Look like business plan gitu. Iya, karena gini kan, biasanya ada pemilihan ketua. Ketua Iya, berapa iya. lama sih? 2 tahun. Iya. Ya. 4 tahun kalau di. Atau backstage 4 tahun Iya. gitu. Ketuanya oke. Ini kita jangan ngelihat ketua 4 tahun terus diganti lagi. Oke, programnya iya. cuma 4 tahun diganti Iya, lagi. iya. Sama kayak presiden Indonesia kan, Iya, diganti. Iya. Tapi kita harus punya GBHN, Iya. ya kan? Iya. Presidennya boleh ganti-ganti, Iya. GBHN-nya mesti stick. Iya. Nah, itu yang harus dirumusin sekarang. Iya. Kita nih 5 tahun, Setuju, 10 tahun dari sekarang mau ngapain, ya kan? Oke. Nah, nanti lo akan punya KPI. Oke, sekarang berarti adalah pembinaan, Iya. ya. Iya. Apa alat ukur measurement pembinaannya itu dianggap Yes. berhasil? Yes. Kalau nggak berhasil, apakah pembinaannya mau dipanjangin? Iya. Iya. Ya kan? Nah, itu juga harus. Termasuk menentukan skala prioritas apa dulu yang dibangun. Iya, benar. Itu udah pasti tercipta dengan sendirinya. Kalau lo bikin scaling, lo scaling lah 10 tahun gitu. Iya. Lo mau apa? Atau 12 tahun deh. Iya. Berarti udah 3 Tiga kali. periode. 3 periode. Iya. Iya. Pasti akan ada deviasi. Iya. Pasti, nggak akan mungkin nggak ada Iya. deviasi. Iya. Karena dunia juga berubah. Tapi deviasinya pasti nggak akan jauh. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya. Nah. Kan lu sebagai founder juga Iya. ya. Gantian gue yang nanyain nih, Toh. Siap gue Iya. tanya. Siap. Apa yang lo lakukan untuk membuat industri atau perusahaan-perusahaan event survive sebagai asosiasi? Oke. Kalau gue ditanya gitu sebenarnya jawaban gue agak harus ngerutut ke belakang kan. Karena awalnya Forum Backstagers Indonesia kan namanya Backstagers Indonesia, di mana di situ tujuan utamanya adalah pendidikan atau edukasi. Karena tidak seragamnya pengetahuan kita. Oke, sekarang Iya kan? gue mau balikin dulu lagi ya. Ah. Berarti kan lo mau melakukan edukasi kan? Yes. Supaya yes. paling nggak punya standar yang sama. Yes, Iya. betul. Sekarang gue mau tanya, kalau udah punya standar yang sama, survive nggak di masalah COVID? Keren nih gue nanya.
sebenarnya masukan yang dari Om Bokero tadi adalah bagaimana kita mensiasati di masa pandemi, gitu kan. Kita sekarang sama nih, Iya, misalnya ya, kemampuan teknis Iya. ya, kemampuan bikin decknya, semua Bener. sama nih, udah rata. kemarin waktu baru masuknya pandemi, kita tuh kan kolaps kan, jatuh gitu, karena kita nggak tahu ada webinar, nggak tahu, kita nggak tahu ada online, nggak tahu, ada yang tahu mungkin hanya di kota-kota besar, di kota kecil nggak tahu. Akhirnya Backstagers berinisiatif waktu itu, kita pertama kali, ya komunitas lah ya, komunitas pertama yang bikin online stage, kita pertama kali, dan kita yang pertama membuat online school pada saat itu. Kenapa? Karena pesannya cuma satu, simple sih, gue berpikir bahwa kita tidak boleh mati gitu. Betul, nggak Kita boleh. nggak boleh mati berpikir. Jadi Dan maksudnya kita gini, berkumpulnya di situ kemarin. kita nggak akan mati, Iya. karena kita harus lihat bahwa event itu adalah momentum suatu kejadian. Ya. Jadi tidak akan pernah mati. Medianya aja Iya, yang iya. biasanya tadinya Iya. di ballroom, mungkin sekarang kita masuk ke studio. Iya, but it's still an event. Iya. Gitu. Iya. Nah, yang paling berat adalah mungkin biasanya terimanya 100 juta, sekarang terimanya 20 juta. Yes. Nah, itu yang jadi pemikiran teman-teman, jadi kendala lah gitu, bahwa nggak semua orang mudah nge-layoff. Nggak semua orang mudah nge-layoff karena IO di Indonesia ini kan tumbuhnya ini kan unik ya. Jadi sometimes bisa dibilang nggak terlalu profesional gitu ya, karena dia meng-hire orang kadang-kadang dari temannya, pertemanan gitu. Jadi kadang-kadang mengambil keputusan itu nggak mudah. Tapi kalau lo tanya nggak mudah melayoff, gue juga profesional di sini nggak layoff ke tim gue. Lain-lain. Iya kan? Kenapa? Karena gue ya seperti yang gue bilang, for 22 tahun kantor kita berdiri, Ya. 20 tahun kantornya berhasil. Tapi lo ada adjustment kan? Tidak Adjustment layoff ada. tapi kan adjustment kan? Ada. Oke. Tapi adjustmentnya cuma terjadi di bulan September. Oh. Baru terjadi di bulan September. Oke, jadi nggak langsung pada saat pandemi langsung. Jadi pada Masalahnya teman-teman tuh pada saat terjadi ada yang langsung beng kelepak-kelepak. ada, ya itu kan masalah kan. Iya, iya. Ini dia makanya. Bahkan ada investor yang gua nggak jadi deh, Iya. gitu. Kalau sekarang mungkin untuk buat investor-investor untuk nyemplungin duit ke bisnis event sih, dia tahu nggak akan ada ini. Iya. Salah lah kalau Iya. gua aja sebagai pelaku industri bisa bilang salah lah kalau masukin Iya. sekarang. Iya. Tapi mungkin masukin di 2022 itu lebih good. Kenapa? Karena harusnya 2022 kita udah mulai sedikit take off ya. Ya. Take off. Ya. Belum terbang, take off. Iya. 2021 Setengah kopling lah ya. ya, Ngegas. udah ngegas lah. Udah ngegas tuh. 2021 ini kita paling nggak baru nyalain mesin, baru di Ya. runway, baru Ya, menuju taxi. baru taxiing menuju runway lah. Iya. Itu udah bisa gue duga juga, Ya. apalagi dengan ya kondisi ya ini semuanya gini. Iya. Kita udah jangan mengeluh lah. Ya. Kita jangan ngeluh, Ya, kita ya. jalanin aja apa yang ada Ya. sekarang. Tapi kalau ditanya apakah ada kesempatannya, pasti ada. Ya. Pasti ada, cuman kesempatannya nggak besar. Iya. Gitu aja. Cuma kalau lo nanya ada kesempatan, Ya. nggak ada, Ya. cuman nggak besar. Oke. Ini buat teman-teman nih banyak banget ya pengetahuan dari knowledge yang gue dapat dari, bukan buat lo doang, ini buat gue juga nih gitu kan. Tapi kan waktu ini selalu terbatas ya kan. Jadi gue harapkan mungkin Om Bokero bisa keliling sama Forum Backstagers Indonesia nih. Someday ya. Someday ya. Kita bikin workshop ke daerah ya. Siap. Nanti mudah-mudahan itu bisa terjadi. Jadi kita jangan lama-lama Oke, supaya orang teman-teman penasaran ya kan, ada apa sih yang bisa dilakukan Dan oleh kita semua nih. Berarti gue mohon maaf kalau gue kebanyakan ngemeng. Oh, nggak apa-apa. Emang ini sih menurut gue ini salah satu konten yang terbaik ya buat gue, karena gue dapat banyak pencerahan juga nih buat teman-teman semua. Ker, thank you banget Ker. Siap. Kopinya thank you. Thank you udah. atas waktunya. Terima kasih. Siap. Sukses terus semua teman-teman. Siap. Thank you. Bye. Asik. Wah, sejam lebih ya? Datangnya potong gua kencing. 15 menit. Paling 4 Tadi 23 sama 11 yang pertama. Tapi kan potong kencing. Iya.